Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Arahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan saja, dan kita mau menikmati hadirat Tuhan. Biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa, duduk diam di dalam hadirat-Mu, duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami merindukan firman-Mu. Kami memerlukan firman-Mu, sebab firman-Mu itulah yang akan mengubah kami, supaya kami boleh menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Roh Kudus Tuhan, urapilah kami, supaya ketika kami menerima kebenaran firman Tuhan saat ini, kami dibuat untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa, lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Bapa di sorga. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Dan apa yang kami dengar, firman-Mu itulah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita ingat di sepanjang hari hidup kita adalah Allah tidak pernah berubah. Saya ulangi sekali lagi, satu hal yang harus kita ingat di sepanjang hari hidup kita adalah Allah tidak pernah berubah. Kalau kita tahu bahwa Allah tidak pernah berubah, maka seharusnya kita gentar di hadapan Allah. Kenapa? Karena sekalipun kita tahu Dia Allah yang panjang sabar, Dia Allah yang murah hati, Dia Allah yang penuh dengan kasih, bahkan Dia Allah yang berkuasa. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Dia juga Allah yang adil, Allah yang tidak dapat menyangkal atau melanggar keadilannya. Hal ini harus kita mengerti, karena firman Tuhan mengatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Perhatikan itu saudaraku. Ini yang harus kita ingat senantiasa. Sekalipun ada orang-orang yang berkata, tetapi kan firman Tuhan juga berkata, ketika kita tidak setia, Dia tetap setia. Saudaraku, benar. Apa yang firman Tuhan katakan itu benar. Tetapi harus diingat bahwa kesetiaan Tuhan itu adalah bentuk kesabaran Tuhan, di mana Tuhan mau kita berubah dan Tuhan mau kita berbalik kepada Dia. Kenapa demikian? Karena Allah tidak ingin ada seorang pun yang binasa ketika nanti berada di balik kematian, atau ketika nanti masa hidup di dunia ini berakhir. Ingat itu saudaraku. Kita harus selalu ingat, kalau kita tidak berlaku setia kepada Allah, itu artinya kita menyangkal Allah. Orang yang tidak berlaku setia kepada Allah itu sama dengan orang yang menyangkal Allah, menolak Allah. Dan itu artinya ia tidak ingin bersama-sama dengan Allah di kekekalan nanti. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara perhatikan itu. Perlu digarisbawahi kalimat, Dia tetap setia. Artinya, terhadap apa yang telah menjadi tatanan Allah, apa yang menjadi aturan Allah,
termasuk di dalamnya keadilannya. Allah tetap setia dan tidak akan pernah mengubah, tidak akan pernah melanggar tatanannya sendiri. Jadi terhadap keadilannya pun, seperti yang firman Tuhan katakan, Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Saudaraku, ini yang harus kita sadari, dan seharusnya menyadari akan hal ini membuat kita gentar di hadapan Allah. Kalau tadi kita sudah membaca 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maka yang perlu kita perhatikan dengan serius dan harus kita perkarakan ini dengan serius, kalimat terakhir dari ayat itu, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kenapa ini harus kita perhatikan dengan serius? Karena pada ayat sebelumnya, 2 Timotius 2, kalau kita membaca mulai ayat 11, dikatakan benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Perhatikan ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Lalu dikatakan, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Saudaraku, perhatikan itu. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Nah, seharusnya kebenaran ini membuka mata hati dan pikiran kita, bahwa kalau kita tidak setia kepada Allah, maka hal itu sama dengan kita menyangkal Allah. Dan firman Tuhan katakan dengan jelas, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Kapan semuanya itu akan terjadi? Nanti ketika kita berdiri di pengadilan Tuhan. Saudara, perhatikan itu. Nanti ketika kita berdiri di pengadilan Tuhan, Allah akan menyatakan kesetiaannya terhadap apa yang telah menjadi tatanannya, apa yang telah menjadi aturannya, bahkan keadilannya sendiri. Saudaraku, kita harus ingat, Tuhan akan membalas kepada setiap orang sesuai dengan kebenarannya, sesuai dengan apa yang dilakukan orang itu selama masih hidup di dunia ini. Jadi tetaplah ingat, Allah tidak pernah berubah. Saya ulang sekali lagi, kita harus tetap ingat, Allah tidak pernah berubah. Apa yang telah menjadi ketetapan Allah itu tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku, kita harus serius dan sungguh-sungguh merenungkan kebenaran ini. Bahkan kita harus menghayati kebenaran firman Tuhan ini dengan kegentaran yang patut di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, seperti yang ditulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi ingat baik, penghakiman itu akan berlangsung tanpa memandang muka. Artinya sekalipun kita mengaku diri sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, tetapi kesalahan tetaplah kesalahan, dan Allah tidak pernah berubah. Ia setia kepada keadilannya. Perhatikan itu. Ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini,
lalu kita tidak mengambil keputusan untuk berubah, maka hal itu sama dengan kita menyangkal Allah. Dan firman Tuhan sudah katakan dengan sangat jelas, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Saudaraku, kita harus berubah sebelum terlambat. Sekali lagi, kita harus berubah sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk di dalam doa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Firman-Mu yang telah menegur kami, supaya kami memperhatikan hari-hari hidup kami, dan kami mau berjuang untuk hidup terus benar di hadapan Tuhan. Berjuang untuk tidak berbuat kesalahan lagi di dalam sepanjang hari hidup kami. Kami mau menjaga kesucian hidup kami, kekudusan hidup kami. Kami mau benar-benar memiliki kegentaran yang patut di hadapan Tuhan ketika kami tahu Engkau Allah yang tidak berubah. Engkau setia terhadap firman-Mu, bahkan setia terhadap keadilan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan, tolong kami, pimpin kami senantiasa di sepanjang sisa umur hidup kami. Biarlah kami terus berjalan di dalam kebenaran dan hidup seturut dengan kehendak Bapa di sorga, melakukan kehendak Bapa di sorga sampai di ujung nafas hidup kami yang terakhir. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah memberkati kami. Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, berjuanglah untuk tetap hidup di dalam kebenaran, karena Allah tidak pernah berubah. Ia setia terhadap keadilannya. Shalom.